Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengatakan akan ada 5 orang pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ragnar Ortmangun, Sandy Walsh, Miss Hilgers, dan juga Jordi Amat. Tapi ada juga yang baru nih, Cyrus Margono. Apakah ini sebuah tambahan kualitas bagi tim nasional atau ya segitu doang kayak udah-udah? Bakal dibahas lengkapnya bersama Aun Rahman, Laif Sadat di Berbahaya, Bu. Tendangan penjuru di menit akhir. sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Aun Labib, sehat? sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Ini lagi naik ya kasusnya ya. Kita semoga sehat fisik dan mental. Amin. Amin. Itu Amin. dia. Nah ini ada isu yang sebenarnya isu udah lama ya. Sebenarnya ngomongin soal naturalisasi ini kan udah sering banget pro kontra terjadi gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang siapa-siapa aja, proses segala macam, sebenarnya buat yang nanya nih, naturalisasi itu apa sih gitu? Karena kan kalau kita dengar ya, bahkan Coach Sin pernah bilang, enggak, bukan naturalisasi, itu ganti warga negara gitu. Jadi sebenarnya gimana, Un? Soalnya ini kan ada banyak kepusingan ya. Naturalisasi itu kayak gimana sih gitu. Iya. Kalau misalnya secara hukum internasional sebenarnya adalah bagaimana kewarganegaraan kita kemudian diabsorb ke kewarganegaraan yang lain. Misalnya awalnya kewarganegaraan negara A kemudian berubah menjadi kewarganegaraan B. Sebenarnya omongannya Coach Sin itu nggak salah sih secara teoretik. Cuman memang di beberapa negara lain itu ada yang namanya dual citizenship. Betul. Ada dua kewarganegaraan. Itu yang mungkin jadi sulit secara pemahaman buat orang Indonesia yang kewarganegaraannya tunggal. Nah, kalau yang double itu kadang nggak perlu naturalisasi, emang punya dua aja paspornya gitu. Itu yang kemudian mungkin jadi susah buat di Indonesia tuh akhirnya ada proses naturalisasi. Ini yang kemudian juga jadi dikotomi atau perbedaannya jadi susah. Mana pemain naturalisasi, mana pemain keturunan itu sebenarnya beda posisinya. Cuman kita akhirnya membuat semacam konsensus, ya udah pemain yang bukan lahir di Indonesia ataupun misalnya pemain yang secara fisik atau rupa nggak Indonesia banget selalu dianggap naturalisasi. Padahal beda juga, ada pemain keturunan, ada misalnya memang pemain asing yang kemudian jadi udah lama tinggal di Indonesia, menuhin syarat buat jadi WNI. Setelah 5 tahun Ya, tinggal. setelah 5 tahun tinggal, akhirnya jadi warga negara Indonesia. Itu yang kemudian memang jadi salah satu faktor kenapa soal naturalisasi ini ya bias lah, ataupun memang jadi bikin kepusingan gitu. Ya karena kan memang kalau untuk main di timnas Indonesia, kayak misalnya di Mark Locke ya, kalau Yes. kita lihat itu kan ada beberapa cara ya, ada beberapa cara, misalnya tadi lu bilang pemain keturunan, atau mungkin udah 5 tahun, Ya. Betul. terus misalnya turunan tuh kakeknya atau neneknya ada tarik-tarik garis gitu. Biasanya, Jer, sekarang FIFA ada peraturan terbaru, maksimal grandfather atau kakek. Nah, Maksimal, jadi kakek buyut nggak bisa ya? Kakek buyut udah nggak bisa. Jadi turunan dari orang tuanya ayah Nah. atau orang tuanya ibu. soalnya ada banyak banget kasus, ya dia keturunan keberapa gitu. Nge-track gitu. Nge-track, akhirnya bisa main di sana, padahal keturunannya lumayan jauh ya, Bib. Jauh banget, mungkin bisa 7-8 turunan, dan bahkan yang keturunan itu bukan benar-benar orang Indonesia asli. Cuma waktu dulu numpang lahir atau tumpang tinggal Tinggal di doang. Indonesia. Iya. Atau kayak ini ya, kayak misalnya pageant gitu kan. Ya. Anda orang ibu kota tapi kok mewakili wilayah pulau lain gitu. Nah. Enggak, saya ada kakek saya gitu. Bisa kayak gitu maksudnya. Bisa. Iya. Itu kan yang skala kecilnya ya, Jer, Iya. ya. Nah itu tapi kalau tadi ngomongin soal naturalisasi gitu, sebenarnya kalau dari posisi aja ya, posisi mereka masing-masing kebutuhan timnas, Yes. apakah sebenarnya kita benar-benar membutuhkan orang-orang ini? Tapi kalau menurut gua, nama-nama yang disebutkan ya, bahkan dari pertama kali sekitar tahun 2000, nggak pertama kali banget sih, pertama kali ya Un ya, Iya. di tahun 2010 di era El Gonzalez, memang saat itu adalah kebutuhan dari tim nasional, di mana kita membutuhkan seorang goal getter, Iya. biasanya penyerang tengah atau penyerang lubang yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia untuk mengisi komposisi di timnas. Tapi setelah beriringnya zaman, setelah perkembangan zaman, pemain-pemain ini ternyata udah nggak center forward aja, ada yang di posisi sebagai midfielder, ada yang center back. Bahkan pemain-pemain ini tidak hanya berguna untuk timnas,
berguna juga untuk klub-klub mereka itu sendiri. Oke, kalau untuk klub kita akan bahas ntar ya. Yes. Tapi yang menarik tadi soal ini soal posisi-posisi yang dibutuhkan. Apalagi misalnya striker ya. Ini ada striker nih contohnya. Eloko, ada Beto juga, ya Lillipal juga termasuk depan gitu. Iya, AMF dia. Bahkan kalau kita lihat misalnya Liga juga pemain asingnya tuh biasanya pemain depan. Yes. Ya kan? Karena pemain depan jadi banyak pemain timnas yang pemain Indonesia maksud gue yang nggak dapet tempat akhirnya. Nah, akhirnya kekurangan, akhirnya naturalisasi ini kan muter-muter di situ jadi. Karena memang yang jadi pertanyaan dari 4-5 pemain ini ya. Kemudian kan jadi pertanyaan karena sempat ada ujaran kalau sebenarnya pemain yang harus dinaturalisasi itu satu di posisi penyerang. Lagi-lagi karena kerasa banget waktu Piala AFF kemarin kita kekurangan penyerang lah katanya. Walaupun akhirnya kan bener kata lu muter-muter di situ lagi karena ya kenapa kekurangan penyerang? Karena penyerang selalu diisi oleh pemain asing di klub. Nah, tapi akhirnya salah satu yang disetujui adalah punya penyerang. Walaupun Sintayong dalam beberapa kesempatan akhirnya kan secara terbuka dia ngebutuhin back, dia bilang kan. Memang secara bisa kita lihat pemain-pemain yang rencananya dinaturalisasi ini Hilgers itu kan back tengah, terus juga Jordi Amat back tengah juga. Sandy Walsh full back kanan. Ini yang kemudian memang kalau misalnya ditanya ke gue pribadi, gue merasa kalau Hilgers sama Jordi Amat mungkin butuh. Karena kita lihat kemarin juga di posisi back tengah kan lumayan bolong juga ya, dia butuh peningkatan kualitas lah. Tapi kalau misalnya tanya apakah back kanan butuh, kita masih punya Asnawi, masih punya banyak pemain lain. Tapi kalau ada Sandy Walsh, gue nggak akan nolak. Maksudnya gini, ketika Asnawi misalnya ternyata nggak dilepas oleh klubnya gitu dalam suatu turnamen internasional, ataupun misalnya ternyata Asnawi cedera, kita punya pengganti yang sepadan, bahkan mungkin jauh lebih bagus. Itu misal Sandy Walsh gitu. Apalagi dengan adanya Sandy Walsh kita bisa mendapatkan suplai es krim. Wah, Bisa aja. Masuk. bukan dong. Itu bukan Walsh gitu. Nah, kalau Urat Mangun mungkin yang jadi pertanyaan karena ini juga salah satu concern gua. Kita punya pemain asing juga udah mulai di posisi sektor sayap gitu. Padahal kita kan Indonesia bangga banget. Nah, limpah banget. Tiap regenerasi ada tuh ya Ada, sayap, Pak, wajib ada tuh. Selain melimpah, kita juga bangga kan dengan kemampuan para pemain sayap Indonesia gitu. Sekarang Winger khas Indonesia. betul. Nah, sekarang kemudian akhirnya bahkan pemain asing Taisei Marukawa sayap. Terus dulu Paulo Sergio sayap juga. Nah, dengan kedatangan Urat Mangun ini jadi pertanyaan gitu. Kenapa akhirnya sayap juga dinaturalisasi? Walaupun mungkin ternyata dia bagus ya nggak apa-apa. Cuman ini kan jadinya pertanyaan, apakah kualitas di posisi yang biasanya pemain Indonesia bagus udah sekurang itu akhirnya sampai harus naturalisasi gitu. Tapi memang permainannya Ragnar Urat Mangun bersama klubnya saat ini Go Eagles ya. Iya. Itu sangat luar biasa, Jer. Menjadi andalan di Eredivisie, terus sudah mencetak beberapa gol dan beberapa assist selama setengah musim belakangan ini. Jadi mungkin pemain yang memiliki keturunan darah dari Maluku ini memang mungkin salah satu nilai menurut gue sih ini bakal menjadi salah satu opsi terbaik ketika seperti Egy, seperti Witan yang nggak bisa dipanggil atau nggak berhalangan bermain. Tapi kalau berhalangan bermain kan mereka sama-sama di Eropa, Bib. Ya mungkin lagi mungkin nggak dikasih izin sama klubnya gitu. Lepas gitu. Okay. Bisa jadi sih. Bisa jadi kan klubnya berbeda. Tapi kecuali Egy sama Witan ya sekarang. Tapi kalau Go Eagles mungkin masih masih ya udah deh kayaknya Indonesia gitu. Kalau Emil Audero kan ngapain gitu. Bapaknya aja nggak setuju. Ngobrolnya lagi di Indomaret lagi, Jer. Ngobrol dia bilang, ya saya sih terserah anak saya aja. Iya, tapi ya ngapain lah. Maksudnya ada pilihan di Itali gitu kan. Tapi pertanyaan lu tuh benar. Maksudnya gini, gue juga mempertanyakan 5 pemain itu kenapa mau? Iya, kenapa mau bermain buat timnas Indonesia? Kalau misalnya bicara soal nasionalisme, kita nggak bisa ngebahas topik itu karena mereka lahir di luar negeri walaupun punya orang tua Indonesia. Tapi pasti tentunya beda sama kita kan. Kalau main di tim nasional mungkin? Makanya main di tim nasional tuh kebanggaan mungkin. Kalau kita bicara kebanggaan, gue nggak yakin. Kalau misalnya mereka main di tim nasional bisa naikin profil mereka, yang kemudian bikin kontrak mereka jadi naik, itu masih mungkin. Benar-benar. Berlabel timnas. Nah betul, maksudnya mereka tuh Habib, ketika mereka pemain timnas, kontraknya kan pasti bagus tuh. Beda lah dengan ketika lo cuman sekedar pemain profesional yang nggak punya caps timnas.
timnas manapun. Timnas Manapun. manapun. Pasti itu Bahkan nilainya jadi beda. Iya. Karena kan maksudnya kalau untuk mereka pikir karir misalnya IPL gitu. Yes. Ya nggak akan bisa sejauh ini pemain Indonesia kalau berkarir. maksudnya main di IPL karena kan ada batasan Betul. peringkat FIFA-nya gitu. Iya. Tapi benefitnya banyak banget. Misal ternyata mereka harus main ke Asia. Mereka bakal diburu sama satu tim di Asia karena punya paspor Asia. Mereka gak akan didaftarin sebagai pemain asing Eropa atau internasional. atau kontinental lah. Ya, Ya. tapi akan dipasang sebagai pemain Asia. Jadinya istilahnya bulenya lebih banyak kan. Nah, itu buat gua mungkin salah satu alasan kenapa para pemain ini pun kalau dari posisi timnasnya ya kita pasti butuh mereka kan karena kita pengen meningkatin kualitas. Pastinya. Ya lebih banyak opsi lebih bagus Ya, dong lebih banyak pastinya. opsi lebih Iya. bagus. Tapi kalau dari mereka, gue lihat adalah mereka pengen ningkatin profilnya mereka juga. Dengan kata lain, mereka bisa dapat kontrak lebih tinggi, bisa dapat cuan yang lebih tinggi juga. Gue ngerasa emang beneficiary-nya lebih ke level finansial memang. Nah, itu dari finansial. Beb, tapi gue mau nanya. Kan tadi Aun menyinggung soal regulasi liga ya. Yes. Dalam hal ini kalau misalnya pakai pemain naturalisasi, dalam hal ini misalnya dia main di Asia. Iya. Oh, gue labelnya adalah pemain Asia. Berarti bisa mengakali aturan di kompetisi. Berarti ini juga kepentingan dia di klub dong. Itu beberapa pemain kan Iya, memang pada akhirnya kemudian perkembangan sekarang ini bermain di klub yang hanya nggak apa-apa nggak timnas. Yang penting gue berkewarganegaraan Indonesia. Oke. Jadi level bukan level sih. Label gue adalah label pemain lokal. Jadi klubnya bisa ngambil jatah pemain asing lain. Betul. Jadi Ah. dapat jatah pemain lokal tapi rasa asing atau rasa Eropa mungkin. Oh, Itu iya. yang akhirnya sebenarnya bisa dikatakan oleh beberapa pihak itu disalahgunakan kata-kata naturalisasi ini. Jadi di sini ada kepentingan klub itu yang sebenarnya kita juga nggak bisa ngebahas secara lanjut ya karena emang nggak tahu juga karena memang ketika pemain ini udah dinaturalisasi memang pemain ini berhak bermain di kompetisi domestik dengan label sebagai pemain lokal. Tapi sebenarnya nih kalau kita nyebut 5 nama tadi belum masukin Cyrus ya. Dia Yes. kiper, kita juga punya banyak kiper. Betul Yang sekali. yang melimpah gitu. Kemarin ada 4 di AFF ya. Iya. Yes. Bahkan dipakai bergantian, itu juga masih ada beberapa kiper yang belum dibawa gitu. Betul. Jadi kita punya banyak banget di Liga 1 juga. Ini sekarang kedatangan kiper baru, ya masih muda juga. Anggaplah 5 pemain tadi yang gue sebutin. Apakah mereka bakal works di timnas? Anggaplah pelatih masih Sintayong, formatnya masih kayak gini, pemain masih sama, sehat semua. Anggaplah AFF kemarin ditambahin 5 orang ini. Gitu. Gak semua dapat ini sih kalau gue ya. Enggak sih. Nggak Kepake semua- nggak nggak gitu semua maksudnya? kepake sih. Hah? Kalau nggak semua kepake, gue akan vouch untuk Jordi Amat udah pasti. Karena kan punya pengalaman Eropa. Oke. Seingat gue kalau nggak salah, dia jadi bagian timnasnya Luis Milla waktu Spanyol juara U21 juga kalau nggak salah. Oke. Eh, Tapi kalau junior masih bisa ya, Ya. untuk pindah gitu ya. Terus Hilgers tuh termasuk yang gue bingung ya. Dia tuh masuk sebagai wonderkid-nya Belanda sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang main FM atau FIFA gitu. Bisa di next Van Dijk ya. Iya, maksudnya dia tuh Dia memilih jadi next Fahrudin. Ini bagus banget anjir. Bahaya, Jerry. Berbahaya, Bung. Berbahaya, Bung. Ini lucu banget anjir. Iya, dari bisa the next Van Dijk jadi the next Fahrudin kan membingungkan gitu. For what gitu. Iya, Terus iya. klub dia kan bagus-bagus aja gitu. 20 bagus banget. Apalagi penampilan Mads Hilgers di musim ini. Bahkan debutnya Mads Hilgers itu melawan Ajax Amsterdam pada 5 Oktober 2020. Berarti dia lawan Ajax. Ya, debutnya lawan Ajax. Bayangkan debutnya lawan Ajax. 2 tahun kemudian dia memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Sebenarnya nggak mendiskreditkan pilihan dari Mads Hilgers iya, ya. nggak apa. Tapi memang sayang sekali dari yang tadi kita bilang bisa the next-nya Stefan de Vrij atau Matthijs de Ligt. Ternyata dia harus berduet dengan pemain-pemain Indonesia yang ya udahlah, kita tahu Nggak, lah. tapi gini, gue penasaran gini loh. Ini kan karena mereka masih muda ya. Ya, Yes. nah itu Mungkin- juga mungkin masalahnya. ada kayak pengaruh-pengaruh yang seniornya atau dia ngeliat atau orang tua atau Bisa jadi, karena kan kita bisa lihat ya bagaimana banyak sekali pemain asal Eropa gitu ya, pindah ke Indonesia kan followers naik, bisa bisnis, bisa buka restoran. Ya mungkin makanya gue tadi bilang, salah satu faktornya mungkin financial beneficiary. Secara finansial, wah benefit nih, ini bisa jadi retirement plan gue ke depannya gitu, benar, ketimbang soal, ya kan kita nggak tahu ya, orang main bola kan ada faktornya macam-macam, ada yang Betul. emang buat biar karir, ada yang mengejar keuntungan dan lain-lain. Intinya engagement-nya naik. Nah, Gitu itu paling. dia. Engagement dan endorsement-nya naik. karena kita bangsanya supporternya gila. betul. Gila. Kan ada kita udah banyak banget kasusnya kan. Bagaimana ketika sebelum
nyampe Indonesia cuman berapa ribu gitu. Akhirnya nyampe Indonesia bisa sampai tembus 2 digit kan. Itu level klub. Level klub. Lo main timnas ya? Itu Sintayong waktu kemarin juga dalam salah satu podcast juga mengatakan kan followersnya dia cuma berapa di awalnya. podcast yang mana, Bib? Itulah pokoknya bukan umpan tarik belum. Umpan tarik belum. Yang bukan datang. podcast sepak bola itu kan? Podcast yang nggak sepak bola amat. Ah. Dia mengatakan followersnya cuma mungkin 100.000. Ternyata ketika dia melatih timnas Indonesia, followersnya saat ini 700.000 atau naik 7 kali lipat. Itu engagement ratio-nya luar biasa. Tapi pada akhir kata dia mengatakan dia tidak Kayak kata kayak khutbah aja. Iya, akhirul kalam. Nggak, tapi gini deh. Naturalisasi setuju apa enggak? Ini pro kontra sekarang terjadi. Kalau dari lu? Ini harus ini ya. Tergantung posisi sih kalau gua. Oke, lu kesempatan mikir dulu, gue mau nanya siapa yang harusnya bisa dinaturalisasi tapi enggak. Gue geser dulu deh sambil lu mikir yang tadi. Oke. Kalau gua makan Konate, Oh, sampai sekarang belum kan? 4 klub ya dia, 4 Iya. klub besar ya, gokil. Harusnya terutama ketika dia di Persib sih, ketika dia di Persib atau enggak waktu dia di Terengganu menurut gua. Iya, itu lagi prime-nya dia. Lagi prime-nya dia, harusnya dinaturalisasi gitu. Ataupun ketika misalnya udah pas 5 tahun itu ya, maksudnya aturan FIFA-nya 5 tahun itu harusnya dinaturalisasi. Cuman akhirnya kan enggak. Walaupun dia sempet kan akhirnya main sama Yves Bissouma di timnas Mali gitu. Iya benar. Cuman ya kan cuman paling sekali itu aja. Iya, lagian makan Konate gitu. Nama aja bahasa Indonesia. Makan. Iya, makanya. Siapa? Oh, udah lu. Oh, gua Narukawa deh. Wah, bagus. kan belum, Pak. Memang kan belum. Nah, maksudnya Tapi abis lima- harusnya kalau bisa. Seharusnya kalau bisa Marukawa dengan panjang performanya saat ini 12 gol plus 7 assist bersama Bajul Ijo itu menunjukkan Marukawa menjadi core atau Iya. inti permainan dari Persebaya luar biasa. Walaupun masih perlu dibuktikan secara konsistensi. Betul, Karena kita kita kata- makan Konate udah lama ya. Iya, tapi emang gua Oke. falling in love banget Oke. sama permainan dari Taisei Marukawa ini selama 20 atau 21 pekan Liga Iya. 1 ini emang luar biasa. Oke, kalau gitu gue balik ke pertanyaan $1 million question ini. Naturalisasi setuju apa enggak? Karena kalau ya jelas lah setuju, Vietnam nggak perlu. Kenyataannya. Nggak setuju, kita kurang pemain. Gimana? Gua sih oke asal bisa dibuktikan keindonesiaannya. Bisa dibuktikan ke Indonesia nih, konkretnya gimana? Maksudnya ya maksudnya ya kayak Lili Pali, Diego Hafal Indonesia Michel. Raya, Bukan itu, maksudnya emang ada hafal Pancasila. Siap mati buat timnas Indonesia. Waduh. itu poin. Dalam tanda kutip ya. Iya. Dalam tanda Keren kutip. banget memang. Iya. Nah, tapi kalau misalnya gua sih lebih concernnya adalah punya roots Indonesianya gitu. Mungkin ini akan agak terdengar ini ya secluded banget, cuman gua ngerasa kalau misalnya dia punya roots Indonesia itu masih oke lah buat membela timnas. Tapi kalau misalnya asing banget, Oke. gua agak sebenarnya agak against lah untuk Oke. itu gitu. Beb, Gua setuju juga. Oke. Untuk asal dia nggak hanya mengandalkan paspor Indonesia dia untuk bermain di kompetisi domestik. nah. Tapi memang dia dipersiapkan juga atau berguna untuk timnas Indonesia. Bagus jawaban ini ya. Yang jelas setuju atau enggak soal naturalisasi, di segmen kedua kita akan main games tentang main naturalisasi. Masih di Berbahaya Bung barengan sama Jerry Arvino. Aun Rahman. Labib Sadat. Yes, dan tadi kita udah bilang ya kita bakal main game gitu. Kita bakal memilih sebenarnya, dan kita mau ngajak juga buat yang ini ya, yang lagi nonton di Berbahaya Bung gitu, boleh ikutan live chatnya kalau nontonnya Premier, atau mungkin boleh komen juga sekalian nih kira-kira jawabannya apa gitu. Pendapat lo kayak gimana. Jadi kita akan main pilih ya. Jadi ntar akan ada wajah pemain yang sudah dinaturalisasi. Ntar kita pilih top atau flop. Ya. Jadi top flop ya, bukan top dan Klopp. Top dan tank. Tank top. itu dia. Siap. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah ada Ini wajah pertamanya. Pertama kenapa langsung ST Vizcara nih? Esteban Vizcara. Apa ya? ST Vizcara. Dia udah dinaturalisasi ya, Iya. Sudah. Karena tapi nggak tim nasional. Iya. belum timnas. Dan Belum kayaknya nggak timnas. timnas. Gak akan timnas Kayaknya kayaknya. Nggak akan timnas. Katakan nggak akan timnas. Gak akan timnas lah. Tapi ketika dia misalkan dinaturalisasi pas saat dia bermain di Semen Padang, gue rasa dia bakal timnas. Nah, Karena jadi itu prime-nya dia. gue flop sih ini. Flop ya. Flop banget. Menurut gue juga flop Nggak sih. perlu. What for gitu.
ketika dia udah naturalisasi ya. Ya. Oke. Flop. Ini berarti flop ya. Oke. Dan ini sekaligus ngasih konteks juga, ini top atau flop bukan cuma pas main di timnas. Ya. Yes. Tapi proses naturalisasinya nih, Ya. apakah dia penting nggak sih di naturalisasi? Betul apa enggak? Ya, jadi kan buat klub juga ya, Betul. biar, Ya, ya. biar kita fair karena dia nggak masuk timnas gitu. Yes. Next. Nah, ini Ini kenapa mukanya begini ya? dari Sekian sekian jalan. banyak foto Stefano. Yang ini yang dipilih. Kalau gua top Ini top lah. Top No lah. contest, right? 24 penampilan, 3 gol, Yes. 1 runner up Piala AFF 2016. Di Luis Mia juga sangat kepake banget kemarin. Di Asian Games luar Di biasa Asian dan Games. 1 gol melawan Singapura dan 1 gol lawan UEA di Asian Games 2018. Ya. Respect untuk Stefano Lillipali. Itu Dan dia sempat jadi pemain paling mahal di Indonesia kan? Pemain Benar. lokal. Pemain lokal. Makanya jadi ya top lah kalau Stefano mah. Makanya ketahuan top apa flop juga ketika ada isu transfer, Nah. semua orang heboh gitu. Iya. Udah jelas top ya. Udah Dia top. selalu heboh, ya udah. Walaupun nggak jadi pindah. Iya. Walaupun itu cuma gimmick doang, memang Siap gengsi. tahun. Siap tahun banget. Berarti top ya. Ini Top. nggak ada perdebatan ya. Oke, next. Ini agak tricky. Tricky. Ya, ini agak tricky karena bagus performanya kalau di klub gitu. Timnas sempat main juga, 2 kali. tapi di Sintayong tidak sesuai skema katanya. Walaupun Kalau gue sebenarnya tetap- mungkin karena aturan ya. Jadi nggak bisa dipanggilnya. Kalau gue tetap top sih. Kalau gue Iles Pasajevic tetap top. Tetap top ya. Gua sama dengan Aun top. Walaupun memang dia belum dapat kesempatan banyak ya Ya. membela panji kebesaran tim nasional Indonesia, hanya 2 penampilan di turnamen saat itu di Aceh ya. Iya. Tsunami Cup ya kalau tidak salah, Nah. tahun 2018. Iya, iya. Dan menurut gua dia dengan performanya setelah itu bermain di klub-klub apapun klubnya dia selalu menunjukkan penampilan terbaik. Setuju. Top untuk Ilya Spanyol Yewik. Iya, Spaso juga gue setuju sih top ya. Tapi gini, kita main what if sedikit ya. Kita Yes. main what if. Kalau misalnya kemarin nggak bentrok liga dan nggak ada aturan misalnya per tim 2 klub. sebenarnya ada 2 pemain, Iya. gitu kan, yang ya sebenarnya nggak diomongin, cuma itu kita tahu semua ya, Iya. sebenarnya terjadi. Dia akan mainkah di AFF dan akan baguskah dia dengan skema Sintayong kemarin? Kalau gue ya. Ngerasa karena yang dibutuhin kan sebenarnya adalah striker pemantul yang bisa kemudian bikin maksimal Witan sama Irfan Jaya. Irfan Jaya kan. Iya. Dan gue rasa Spaso dengan profilnya, dengan cara mainnya dia akan lebih bagus jadi pemantul bola bahkan ketimbang Ezra, Hanis ataupun Dedik sebenarnya. Cuman mungkin ada beberapa atribut lain Yes. yang dirasa dari Spaso ini mungkin kurang pas dengan permainan. Misal dari segi gimana pressing Pressing, dan lain-lain gitu. Cuman gue rasa ketimbang penyerang yang ada kemarin ya Spaso pasti dengan pengalamannya dia, dengan kualitasnya dia yang bahkan udah main di mana-mana, gue rasa akan jadi andalan sebenarnya. Kalau misalnya tidak ada restriction Ada pembatasan. Ya, ada pembatasan berapa pemain per klub. Itu dia. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini. Oke, kalau Igbo Nevo mungkin kita mesti bahas juga Igbo Nevo kapan nih? Sama, karena kayak Dulu oke banget kan? Maksudnya Iya, dulu iya. tuh one of the best. Tapi emang I think. pemain ini menurut gua unlucky aja. Unlucky-nya sebenarnya ini pemain jago banget ya. Iya. Dia datang di usia muda ketika Betul. bermain bahkan di Liga Jarum ya. Iya, iya. Di saat itu bersama Persipura dan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia di tahun 2013 saat itu. Dan mungkin saat itu usianya udah cukup senior ya. Iya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia mendapatkan naturalisasi, malah caps-nya nggak terlalu banyak saat itu. Dia tapi Itu kenapa menurut lo? Apa karena nggak cocok sama pelatihnya? mungkin saat itu banyak pelatih Indonesia yang tidak, mungkin Alfred Riedel salah satunya tidak membawa seorang Igbo Nevo mungkin ke dalam skuadnya, tidak cocok dengan skemanya mungkin. Atau karena usianya sudah lanjut juga? Mungkin Bisa bisa jadi. jadi saat itu kan mungkin usianya Igbo Nevo ketika Piala AFF 2016 ya saat itu kan setelah kita dibekukan itu kan usia Igbo udah 31. Bahkan tetapi dia seperti mendapatkan second chance ketika Sintayong membesut Indonesia. Iya, walaupun nggak dapat banyak menit juga ya. Iya, tapi beberapa kali pertandingan kan ketika playoff kualifikasi Piala Asia dia main lawan Chinese Taipei. Kemarin juga dia pertandingan pertama lawan Kamboja dia bermain juga di Piala AFF. Menurut gua dia bagus ketika dibawa ke tim itu mungkin sebagai yang menuakan pemain-pemain muda yang ada. Iya, iya. Apalagi kebijakan Sintayong juga memang kalau kita lihat kan sebenarnya pemain muda. Betul. Apa diutamakan gitu. Jadi wajar aja kalau nggak dapat banyak menit bermain gitu. Tapi is he top or flop? Top kalau gue sih. flop karena kelamaan di naturalisasi. Timingnya kurang pas kalau buat gua. Iya. Harusnya
kalau dia dinaturalisasi dia kan datang 2005 kan. 2006. Ya, 2010 gitu. Maksudnya emang at the right time gitu. Gua ngerasa dia Terlambat. termasuk yang terlambat untuk dinaturalisasi. Dia dan banyak pemain Indonesia. Dia dan banyak pemain naturalisasi yang lain ya. Cuman kalau misalnya ditanya apakah Victor pemain bagus banget. Cuman akhirnya Indonesia nggak dapat buahnya yang pas ketika dia prime-nya gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya potentially he's a top ya. Tapi ya karena kenyataannya sekarang udah terlambat, sempat ada pembekuan juga kita ya. Jadi udah kemakan umurnya di situ gua rasa ya. Iya, kemakan umurnya di Tapi sana. dia masih bisa ini ya, memberikan experience-nya dia, pengalamannya dia ketika bermain. Dia kan nggak bermain di Liga Indonesia aja ya. Beberapa klub Liga Thailand pernah mendapatkan jasanya dia. Itu menurut gue salah satu nilai plus untuk seorang Victor C. Iqbounevo. Itu yang kita bahas di segmen 1. Gimana kalau misalnya pemain naturalisasi itu dengan punya paspor Asia tuh bakal menguntungkan. Victor bukan dimasukin sebagai continental player, tapi dimasukin sebagai pemain ASEAN bahkan. ASEAN player-nya di Thailand kan unlimited atau 5 sampai bahkan banyak ya bisa masuk. Jadi berguna untuk karir ya intinya. Betul. Sangat. Oke, next. Ini juga salah satu pemain yang secara klub banyak ya. Checklistnya udah Rafael was here gitu kayaknya. Kalau digurat di pohon ada di kota-kota manapun ada di Indonesia. Rafael. Is it top or flop? Kalau gue top. Flop gua. Top. Kalau gue top. Oh wow, why? Karena gue merasa flop juga dia sebenarnya ya. Iya. Waktu di Arema tuh oke. Dan di angkatan dia gue rasa di pemain asal Belanda yang waktu pas di satu masa tuh. Iya, Todi Kusel, John van Breukelen. Dia paling mending. Dan dia bisa main di banyak posisi. Gue merasa itu salah satu kualitas yang oke gitu. Dan ya maksudnya dia pernah berapa kali punya pertandingan yang bagus juga sama timnas buat gue. Oke, gini, kalau di era itu kan memang pilihannya tidak banyak ya. Betul. Jadi ya dia bagus, Rafael Maitimo gitu. Tapi kalau secara general maksudnya sama yang lain dari nama-nama yang kita sebut gitu. Misalnya perbandingan topnya kan Lili Pali, tadi kalau lu Spaso, compare dia sama Lili Pali ya, atau- jauh. Kalau misalnya Maitimo sama Lili Pali Misalnya ada range nih, ada range range. top, habis itu flop gitu. Apa dia masih ada di top? di tengah-tengah lah, slide. Jadi Tapi- tipis-tipis. Tipis. Menurut gue sih hard top pemain ini. Walaupun secara karir klub dia banyak di klub-klub Indonesia Dan pengalamannya dibutuhin emang. Iya, kasta teratas. Klub-klub juga yang ada di klub-klub top 5-nya Indonesia lah. Tapi menurut gue dia nggak menunjukkan kalau dia ini bisa menjadi pemain timnas yang baik gitu. Baiknya tuh gimana, Bib? Ya dia nggak memberikan kontribusi yang nyata. Karena emang mungkin juga saat itu komposisi skuad timnas di Piala AFF 2012 juga mohon maaf lahir dan batin gitu. Ya kita tahu lah ya. Kita tahu semua, nggak usah diceritain saat itu gimana. Tapi Iya. memang dia akhirnya nggak bisa berkembang menjadi kayak Lili Pali atau Eloko Gonzalez. Jadi opsi Dia terbatas. opsinya terbatas. Yang memang- terbaik dari opsi terbatas. Iya. Tapi jadinya ya dia flop. Oke. Good point. Next. Wow. Ini no contest. Oh, ini Harusnya kita beri alasan kenapa. Ini mah kita jawab. bukan top or flop ya, harusnya goat or flop gitu. Dia goat. Dia greatest of all time lah. Ya karena considerably one of the best strikers di Yes. Indonesia yang kita pernah punya. Betul banget. Iya nggak sih? Betul. 29 caps, 12 gol, 1 runner up Piala AFF. Dan itu menurut gua saat dia pertama kali dinaturalisasi di tahun 2010, umurnya Eloko Gonzalez sudah 34 tahun. Tapi masih bisa bikin gol Lawan Bagus. Filipina. lawan Filipina itu bagus banget sih. Dalam 2 leg, 2 gol cantik. Iya. Dan itu menunjukkan kualitas seorang Eloko. Bahkan Iya. bukan satu gol, salah satu golnya Eloko itu ketika kualifikasi Piala Dunia 2014 lawan Qatar. Kita kalah 2-3. Tapi Eloko Masih bisa cetak gol. Bisa cetak gol cantik, Jer. Itu dia, makanya itu diputar-putar terus tiap AFF juga ya. Yes. Golnya dia salah satu yang terindah atau terbaik. Sama sih case-nya, kalau gue ngerasa dia pasti top, cuman emang andai dia bisa kita naturalisasi lebih awal gitu loh. Pas lagi agak prime-nya sama Spaso pun sama juga kayak gitu. Gue ngerasa kalau misalnya dia masih waktu pas di Persik yang awal-awal tuh kayaknya bakal lebih garang ya. Tapi kalau secara aturan kan dia setidaknya dia 5 tahun kan. Iya. Di 2003 berarti mungkin 2008. Iya, makanya maksud gue Usia itu. dia sih udah 31 Mulai tahun. Makanya maksud gue kalau misalnya di 2008 udah dapet tuh kayak Bisa juara oke. Piala. Cuman mungkin waktu itu kita masih punya Budi, masih punya BP. Masih Belum cukup, butuh, masih belum cukup. butuh, ya, Komposisi striker masih luar biasa melimpah. Ya. Jadi kalau tadi Aun bilang soal cinta Indonesia gitu, buktiin ini udah contoh ya. Dia cinta orang Indonesia.
Jauh. Karena beristri Iya, orang jadi maksudnya Indonesia. jangan diragukan keindonesiaan ya sekarang Iya. ya gitu kan karena anaknya mix juga. Oke, next. Aduh, Ini mah flop lah, fix. fix banget Iya. ini. Next. Ini di Nggak usah dijelasin. sorry nih. Om Yu, Om Yu. Opa Yu. Iya, timingnya Karena, kurang pas iya. dan ya, Di klub mungkin di Sriwijaya lumayan lah ya waktu itu ya. Cuma kalau secara general susah. agak kurang ya karena timingnya kurang pas usianya lagi ya udah lewat aja. Dan gitu. menurut gue dia juga cuma buat ngakali regulasi sih. Nah, Pemikiran gue seperti Karena dia itu. penting di klubnya. Penting di Nah, klubnya. Klubnya tapi- butuh pemain asing lain tapi nggak Iya. mau lepas Om Yu. Iya. Ya udah dinaturalisasi. Oke, Maaf Om Yu, flop. maaf Om. Next. Gue Wow. top. Gue top. kalau gue flop, Gue top. Beto. Beto flop. Beto flop. Iyalah. Beto flop, man. Gimana? Jelaskan alasannya. Menurut gue ketika Secara permainan loh, bukan cuma timnas loh. iya Secara, benar, secara permainan. secara klub. Maksud gua ketika usia lu udah 35 plus 38 kan nggak salah dia di naturalisasi kan. Iya. Menurut gua ada banyak sekali pemain yang lebih muda yang lebih segar untuk dimainkan gitu. Gua ngerasa ketuaan sih. Terlalu tua, akhirnya kan cuma dipakai 2 tahun. Akhirnya lebih banyak berkutat di klub gitu. Oke lah, ada banyak bilang finishingnya Beto bagus, betul sepakat. Tapi gua ngerasa kalaupun misalnya dinaturalisasi agak sayang aja gitu. Jadinya cuman ya balik lagi cuma nambahin kuota pemain asing di klub doang gitu. Gua ngerasa Mengakali regulasi. gua ngerasa kalau misalnya timnas nggak terlalu banyak impact-nya walaupun ya dia mencetak banyak gol penting juga lawan Malaysia, lawan Asian Games juga ya. gitu. Iya. Cuman gua ngerasa lagi-lagi timingnya nggak pas, yang itu yang bikin gua ngerasa ini flop gitu. Coba jauh lebih sebelumnya gitu. Ya kalau bicara umur memang saat itu kita bisa katakan Beto telat banget ya. Menuju 38 tahun saat dinaturalisasi oleh Indonesia. Tapi dengan performance-nya bersama klub-klub kayak Persipura, seperti Sriwijaya, Madura, bahkan terakhir membawa Persis Solo juara Liga 2 ya. Ya. Plus kita bisa lihat dia kan ya kita tahu lah di Piala Tiger atau Piala AFF 2018 dia emang nggak terlalu beringas ya. Emang karena skuadnya juga berada di grup maut. Tapi permainannya secara individu bersama timnas sih menurut gua top banget sih. Gua tepat. Golnya banyak loh. Perbendaharaan golnya dia 2 digit loh, Un. Iya tahu, cuman gua ngerasa lebar aja gitu. Sayang ya? Sayang mubazir aja. Dengan apalagi posisinya penyerang, Bib. Kalau Iya. penyerang mestinya kalaupun misalnya mau naturalisasi usianya tuh 30 early gitu, 30 awal, jangan 30 akhir. Kalau 30 akhir dipakainya paling 2 tahun. Mungkin aja, Un. Agen yang bikin dia untuk agen yang menaturalisasinya dia telat untuk ngirim dokumen. Kita nggak bisa salahin juga Kalau dong. gua ngerasa mungkin karena Nggak, asumsi lu melebar juga ya. Berbahaya, Bung. berbahaya. Oh, gue justru ngerasa mungkin waktu itu Beta masih galau gitu. Jadi WNI nggak ya? Tapi nanti status pemain asing gua turun. Iya, gimana ya? Tapi memang usianya sih saat bermain di Liga Indonesia pertama kali juga udah lewat menuju udah di masa start di usia emas. Oke. Top Next. lah. Top flop. Nah, Nah, ini mah gampang. Gampang tuh apa lebih? gampang Jawab apa? jawabnya ini. Ini kalau bicara konteksnya timnas ya. Ini flop dia. Flop. Karena memang dia Kalau udah tua secara banget. pemain, kan ngomongin klub juga. tadi Iya, kita bilang. secara permainan juga dia flop. Gampang. Sorry, cepet ya. Gak banyak alasan. Nggak banyak alasan dia Flop sih. flop, Flop ya? flop. Next. Masih ada? Ini apa lagi? Apalagi nih, dia memakai jersey yang sangat menggambarkan Iya. situasi tim nasional top or flop. Iya. Ya, ketika itu. Ini sih tuh, udah tuh jawabannya tuh. Iya. Kita crop aja ya, kita crop yang bagian kiri gitu. Karena gua ngerasa satu-satunya kenangan jersey ini ya mungkin laganya BP terakhir ya. Iya. Laganya Iya. Pamungkas gitu. Iya. Gua sampai Iya. punya jersinya karena itu berkesan buat gue gitu. Sangat-sangat berkesan. Dan Tapi- ini jersey lumayan ikonik, Jer. Hmm. Warna merah dipadukan hijau Iya. besar di sini. Sayang pemainnya apa? Capai. Enggak kan. Soalnya sama kayak Maitimo untung akhirnya punya karir di Indonesia kan. Iya. Gue ngerasa Van Broeckering itu jadi salah satu representasi situasi yang nggak kondusif
di sepak bola Indonesia waktu itu. Wow. Udah nggak usah dibela-belain Iya gitu. gitu. Jadi Iya, ya Inilah contoh hasilnya. Hasilnya, Jadi kalau gitu. misalnya ada anak kita, cucu kita nanya, Indonesia di tahun 2012-an ada apa ya? Ada Joni. Ada Joni. Ada Joni. Kira-kira lu lihat aja gaya mainnya di kayak gimana gitu. Oh, tapi waktu itu kenapa dia dinaturalisasi ya? At the first place. Mungkin melihat CV karir permainannya dia emang di klub-klub besar. Bukan Iya, klub iya. besar sih. Klub papan tengah Eredivisie. Seperti di Graafschap. Bahkan pernah di Feyenoord Rotterdam. Ya, walaupun kalau jersinya ini kalau kita lihat ya gambarnya kalau nggak dikasihin jersey timnas, mungkin kasih jas, mungkin kayak bos startup ya. Iya. Istilannya kan, buat di Ekspatriat. cover webinar. Iya. Bisa nih Joni. Coba kalau ngeliat Johnny van Beekering pakai baju kok polos gitu ya di Bali, nggak bakal lu nganggap ini pemain timnas. Iya. Bule biasa. Bener, megang bir. Next. Berbahaya, Bung. Nah ini. Ini top lah. Top lah ini. Top karena macarin artis. Oh. Berbahaya, Bu. Atau karena Enggak, ini dia top. atau karena dia memilih tim yang tepat terus. tepat terus salah satunya. Enggak, tapi di timnas kan dia emang waktu itu startnya di SEA Games 2011 ya. Oke. Di SEA Games jadi fullback, terus juga SEA Games berikutnya di SEA Games 2013 Myanmar dia masih berada di skuad itu. Iya. Dan salah satu momen yang bakal gue inget dia berantem sama pemain-pemain Malaysia. Jadi yang lu inget berantem, oh membela ini. Membela Indonesia. Sorry, bukan berantem, dia fight buat timnas Indonesia Jadi karena selevel sama Abduh ya? salah satunya Berantemnya. kita bicara bukan berantem lagi. Fight buat timnas Indonesia, dia berani ngelawan 3 pemain Malaysia saat itu, dia didatengin 3 pemain Malaysia. Dan dia pasang badan untuk timnas Indonesia. Jadi buat rebutin ondel-ondel kan? Medali emas. Oh medali emas. Beruntung kita menang saat itu 1-0. iya. Adu penalti sih. Sama stream pemain Belanda ini harus diakui dimulainya sama Diego. Kalau iya. kalau Irfan kan seperti yang kita tahu bukan naturalisasi kan. Nggak mau dibilang naturalisasi juga. Iya. Nah, kalau Diego ini yang buat gua jadi apa ya? Pembuka arus pemain keturunan Belanda main di timnas. Iya. Makanya gua rasa peran Diego itu waktu itu Diego tuh kalau nggak salah bareng sama Ruben Warbaneran. Iya. Cuman Ruben nggak mau ikut kelas bahasa Indonesia, dia mau. Nah, itu udah menunjukkan yang lu bilang ya, Iya. kecintaannya tuh kelihatan dari situ. Itu Dengan yang kemudian mengulik akhirnya mau apa. bikin salah satu faktor yang kemudian gua rasa keberadaan Diego itu juga masuk ke dalam sejarah naturalisasinya Indonesia gitu. Iya. Kalau misalnya Diego gak datang, Diego kan lumayan beken ya di Belandanya ya. Klubnya klub Go Eagles. Iya, Go Ahead Eagles kan. Nah, ini itu yang gua rasa kemudian jadi jaminan. Oh, ternyata ketika gua akhirnya main buat Indonesia pun ternyata gua tidak ada masalah gitu. Oke, so Top. top ya. Top. Diego, luar biasa Diego. Diego Michels. Maka Anda bisa juara musim ini. Ya tuh, berbahaya, Bung. Next. Oh, sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Jadi, Ger, Sebelumnya. yang penonton dari Berbahaya Bung bisa jawab di Kolom komen. komentar. Iya, jadi kalau misalnya punya pendapat ya, Iya. terutama tadi soal top atau flop, Yes. atau mungkin punya pendapat soal siapa pemain yang pantas naturalisasi tapi belum. Ya, misalnya. Siapa tahu kan pengurus-pengurus PSSI melihat kolom Betul. komen ini berbahaya Bung, terus mau menjadikan, oh iya juga nih. Ini adalah power of the people nih. Betul, asik. For all the people. People's power. Gue mengganti berarti. Tadi di segmen sebelumnya ada gue jawab TSC Marekawa, gue jawab pengen gue ganti Wiljan Prime. William Ploym, Iya. nggak ketuaan? Menurut gue masih di usia 32, 33 masih bisa lah. Masih bisa. Sebagai seorang gelandang serang ya, Oke. melihat posisinya dia. Oke, kita akan lihat nanti di kolom komentar ya, kira-kira siapa yang pantas dinaturalisasi selain William Ploym, selain Makan Konate gitu ya. Untuk itu, Jerry Arvino, Aun Rahman. Labib Sadat. pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Berbahaya Bung.